Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Kalian buka ya buku paket matematika kuadra halaman 24. Sudah dibuka semuanya? Oke, kalau sudah dibuka buku paketnya, nah perhatikan ya penjelasan yang akan Ibu terangkan. Sifat-sifat operasi hitung ada 3. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah sifat pertukaran atau dalam bahasa lainnya komutatif. Sifat pertukaran, ingat, atau komutatif. Cara menghafalnya untuk membedakannya gini. Kalau komutatif, ingatnya komunikasi. Artinya pertukaran. Ya, adanya pertukaran antara A dan B. Lalu nanti sebaliknya B dan A. Nah, sifat pertukaran nama lainnya komutatif. Sifat pertukaran memiliki rumus. Nah, ini dia rumusnya. Harus kalian hafalkan ya. A kita lambang atau kita anggap sebagai kalimat yang pertama A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini namanya sifat komutatif atau pertukaran. Jadi rumusnya dalam sifat pertukaran atau komutatif A ditambah B sama dengan B tambah A. Namanya pertukaran. Artinya adanya pertukaran. Yang pertama A ditambah B lalu menjadi hasilnya yang B ditambah A. Jadi ditukar, dibalik. Gitu ya. Itu komutatif. Nah, apakah rumus komutatif selalu menggunakan jumlah? Tidak selalu ya, ini hanya rumusnya saja. Bisa nanti dalam perkalian atau pengurangan. Nah, bagaimana? Tinggal ininya aja yang dirubah. Kurang, nanti kali dan kali gitu. Nah, lalu yang kedua, kalian lihat di halaman 25. Ada sifat pengelompokan atau namanya asosiatif. Sifat pengelompokan ingatnya asosiatif. Ingatnya aja sosial. Kalau sosial berarti kelompok, artinya pengelompokan. Gitu ya. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya ada di bagian sini. Kamu tandai ya. Dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Jadi gini, pertama ini adalah bentuk awalnya ya. Dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan, maka hasilnya menjadi kebalikannya. Kan tadi dalam kurungnya ada di depan ya, berarti mundur 1. Yang tadi di depan mundur ke belakang, jadi ditutup gini. Nah, jadinya B sama ditambah C berubah gitu ya. Yang tadi Ibu bilang apakah selalu bentuknya penjumlahan? Tidak, bisa pengurangan atau perkalian. Sekarang buka selanjutnya halaman 26. Yang ketiga adalah sifat penyebaran atau namanya distributif. Yang ketiga sifat penyebaran atau distributif. Ingatnya distribusi. Seperti pelajaran IPS tentang ekonomi. Distribusi, didistribusikan barang-barang. Berarti diberikan, berarti disebar. Nah, ingatnya gitu. Distributif berarti distribusikan. Berarti disebar. Nah, kalau dalam matematika namanya penyebaran. Gitu. Ya, rumusnya apa? Ya, rumusnya ada di bagian sebelah kanan, yaitu yang ini. Kamu tandai ya. A dikali dalam kurung B ditambah C. Maka hasilnya menjadi A kali B ditambah A dikali C. Jangan lupa dalam kurungnya. Nah, cara mudahnya gini. Ingatnya yang depannya. A dikali, kan ini dalam kurung B tambah C. Maka disebar. Ini ke sini, lalu ini ke C. Maka hasilnya seperti ini.
A dikali B, pakai dalam kurung ya, A kali B, ditambah yang ini dikeluarkan sini, lalu A pindahkan ke C, jadinya A dikali C gitu. Nah, ini selalu depannya kali ya. Tapi kalau yang ininya bisa berubah, bisa jumlah, bisa pengurangan, maka hasilnya seperti ini. Oke, untuk lebih mudahnya ibu terangkan lagi ya. Tadi sudah ibu jelaskan ada berapa? 3 sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Ada berapa anak-anak? Ya, ada 3. Betul. Ada 3. Ya. Ada 3 sifat. Nah, ada 3 sifat-sifat pada bilangan bulat ya. Nah, apa saja? Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, yaitu sifat komutatif ya. Sifat komutatif atau istilahnya namanya pertukaran. Ingetin ya, sifat komutatif yang pertama atau nama lainnya pertukaran. Bagaimana rumusnya, Bu? Nah, ini harus kamu hafalkan ya. Nah, kalau komutatif paling gampang, ingetin rumusnya yang jumlah. A ditambah B sama dengan menghasilkan apa? Kan pertukaran di sini. Berarti ditukar. Yang tadinya A di depan, B di belakang. Nah, sekarang kebalikan, yaitu B ditambah A. Gitu. Jadi ini rumusnya. Yang penting kamu tahu rumusnya dulu. Nanti kalau ketemu kali sama jumlahnya, itu tinggal dibalik aja angkanya. Jadi jangan terkecoh sama ini ya. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Apa tadi asosiatif nama lainnya? Ya, asosiatif nama lainnya pengelompokan. Gitu ya. Sifat asosiatif atau nama lainnya adalah pengelompokan. Nah, bagaimana Bu Febri rumusnya? Nah, kita ingat lagi kalau masih lupa. Ya, kamu bisa buka lagi bukunya. Nah, asosiatif yang tadi sudah Ibu bilang, kalian ingat kata depannya adalah dalam kurung A tambah B. Dalam kurung, kalau asosiatif, A ditambah B, tutup kurung, ditambah C. Nah, pengelompokan artinya ada yang dikelompokkan di dalam kurung. Ini adalah bentuk kalimat awalnya, rumusnya. Nah, kalau yang namanya sifat-sifat, pasti nanti hasilnya menjadi perubahan. Misalnya asosiatif, pengelompokan. Nah, ini kan awalnya ini. Sama dengan nanti menghasilkan menjadi apa. Nah, tinggal tadi yang sudah Ibu bilang, kita balik. Ya. Nah, kan dalam kurungnya ada di depan. Sekarang kita balik, ada di belakang. Jadi A-nya kita keluarkan dulu di sini. Jangan dibalik ya, beda sama yang di atas. Kalau yang di atas ini kan komutatif, maka nanti hasilnya menjadi B-nya di depan, A-nya di belakang. Tapi kalau asosiatif tidak. Tapi dia gunakan dalam kurungnya kita mundurkan 1. Nah, ini A ditambah dalam kurung B ditambah C. Gitu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Sifat pengelompokan atau asosiatif. Ya. Paham kan anak-anak? Kalau masih belum paham, pelan-pelan ya, nanti kalian lama-lama jadi bisa. Ini harus hafal di luar kepala ya. Nah, terus yang ketiga, adanya sifat, ayo apa yang terakhir tadi? Masih ingat gak?
yaitu sifat distributif. Ya, betul. Nah, nama lain distributif adalah, distributif. Ingat ya, distribusi, didistribusikan. Ya, betul, penyebaran. Ya. Oke, sifat distributif atau nama lainnya adalah penyebaran. Nah, apa rumusnya? Ingat, kalau sifat distributif, kalian harus ingat rumusnya adalah A dikali dalam kurung B ditambah C. Ya, nanti kira-kira menjadi apa nih hasil di sini? Gitu. Jadi ada dua versi kalau sifat distributif. Ada yang A dikali dalam kurung B dikurang C. Ya. Nih, versinya gini. Ini dijumlah, ini dikurang. Nah, jika bentuk rumusnya A dikali dalam kurung B ditambah C, nanti menghasil apa di sini? Oke, kita balik aja. Kan di sini perkalian. Kalau yang namanya perkalian, biasanya kalau dalam kurung, misalkan 2 dikali 4, berarti 2 dikali 4, 2 dikali C gitu. Nah, berarti ini kan A. Berarti kita kalikan ke samping, lalu kalikan juga satunya. Maka menghasilkan seperti ini. Jangan lupa tutup kurung, dalam kurung A dikali, kan tadi Bu bilang ini kali ke sini, lalu yang ini kalikan ke sini juga. Jadinya A dikali B, tutup kurung. Nah, ini berfungsi di sini, lalu yang jumlah tadi di dalam kita keluarkan di tengah-tengah. Gitu. Ya. Dalam kurung lagi yang satunya A kali C, pindahkan ke sini. A dikali C. Nah, jadinya seperti ini. Gitu. Ya. Jadi kalau distributif, ingatnya rumus pertama A dikali dalam kurung B tambah C, maka menghasilkan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, sekarang yang satunya lagi. Coba bagaimana? Apa kalian sudah paham? Nah, coba sekarang kalian isi di coret-coretan bagaimana hasilnya kalau yang A kali B dikurang C. Bagaimana? Sudah bisa? Oke, sekarang Bu Febri bantu ya. Dalam kurung A dikali B, ya betul. Ini ke sini, lalu ini satunya lagi ke sini ya. Nah, ingat bukan ditambah, tapi apa di sini? Ya, dikurang. Dalam kurung lagi A dikali C. Nah, jadi deh seperti ini. Ini namanya rumus distributif. Nah, selesai. Paham ya anak-anak? Nah, ini harus ada di luar kepala, harus kamu ingat terus ya. Jangan sampai dilupa. Nanti kalau dalam bentuk angka jadi kamu gak salah. Oke, sekarang langsung Ibu masukkan ke dalam contoh. Ya, contoh. Itu tadi rumus, sekarang contoh. Contoh yang pertama adalah sifat komutatif. Ya, atau apa tadi nama lainnya? Pertukaran. Nah, di sini contohnya di buku kalian sebenarnya sudah ada. Coba kalian lihat. Nah, kita balik lagi ke halaman 24. Di sini ada contoh sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi, rumusnya penjumlahan, tetapi bisa aja nanti komutatifnya perkalian. Yang tadi Ibu udah bilang, ya, tidak selalu penjumlahan, tapi bisa perkalian. Ya. Nah, sekarang lihat contohnya seperti ini. Negatif 18 ditambah 54. Nah, sekarang bagi contoh. Ya. Negatif 18 ditambah 54 sama dengan 36. Nah, ini adalah contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, tadi kan anggapnya ini adalah sebagai A.
gitu kan. Ditambah ini sebagai B. Sama dengan, nah, Bu, kok dikasih hasil ya, Bu? Iya, kalau dalam sifat komutatif memang sama aja seperti kalian ini bentuknya tentang apa? Ya, operasi hitung penjumlahan. Jadi berkesinambungan. Maka dari itu, dalam matematika kita harus tahu dasarnya. Apa itu bilangan bulat, bentuk garis bilangannya, operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, lalu soal cerita, campuran, dan sampailah kita ke sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Jadi alurnya tuh nyambung gitu ya. Makanya kalau kalian misalkan belum menguasai di sifat komutatif, nanti kalian gak bisa ngerjain ke sifat asosiatif sama distributif gitu. Jadi harus paham satu persatu ya. Kalau matematika harus seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuk soal yang ini, dia bentuknya adalah seperti operasi hitung penjumlahan. Tapi kita sedang membahas sifat komutatifnya. Artinya nanti bentuknya seperti apa? Kan rumusnya seperti ini tadi. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Gitu kan? Nah, artinya A itu negatif 18, B-nya itu 54. Maka hasilnya apa? Kamu jangan terkecoh sama ini ya. Ini nanti belakangan ya, di akhir. Hasilnya aja ini. Karena di rumus tidak ada hasil ya. Berarti sama dengan B ditambah A. Nah, sudah ada bayangan belum? Berarti di sini rumusnya apa? Iya, betul. B ditambah A. Artinya di sini menjadi 54 ya. Ditambah 54 ditambah pindahkan tambah. Nah, negatif 18. Nah, jangan lupa negatif 18. Boleh nggak seperti ini? Ibu udah pernah bilang, tidak boleh ya kalau ada positif sama negatif berdekatan. Harus kita beri apa? Yaitu dalam kurung. Gitu. Ya. Baru di sini sama dengan 36. Nah, kita lihat. Negatif 18 ditambah 54 hasilnya positif 36. Jika kita tukar bentuknya seperti ini, 54 ditambah dalam kurung negatif 18, benar nggak 36? Iya, betul 36. Kan ada tanda dalam kurung, artinya terjadi perkalian. Positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Berarti 54 dikurang 18 yaitu 36. Nah, mudah bukan? Paham ya anak-anak? Yang namanya komutatif adalah pertukaran. Berarti yang tadinya A di depan sekarang ditukar, B-nya di belakang. Ini kan kalau kita perhatikan ini B. Ya. Ditambah ini A. Nah, seperti ini. Gitu. Sudah paham anak-anak? Paham ya? Jangan terkecoh sama hasilnya. Hasil itu ada di akhir. Nah, sekarang yang soal selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya contohnya perkalian? Negatif 14 dikali 27 sama dengan negatif 378. Nah, kamu disuruh rubah. Kira-kira kalau sifat komutatifnya kalau dirubah bagaimana? Nah, ikuti aja sama seperti di atas. Berarti kalau dirubah menjadi 27 dikali negatif 14. Boleh nggak seperti ini? Jangan ya, kita kasih dalam kurung. Walaupun di sininya tidak ada dalam kurung, tapi setelah dirubah kita wajib memberikan dalam kurung biar tidak bentrok. Nah, hasilnya berapa? Nggak usah kamu hitung lagi, kan udah ada hasilnya. Tapi kalau hasilnya belum ada, berarti kamu hitung sendiri ya. Nah, jadinya seperti ini. Gitu, sama aja kan? Yang penting bagian ininya yang harus kamu ingat. Nah, ini B, ini A. Kalau ini perkalian, di sini rumusnya penjumlahan, itu tidak masalah. Yang penting adalah ininya yang harus kamu ingat, rumus abjadnya.
Paham ya anak-anak sampai sini? Oke, selanjutnya Ibu akan berikan contoh tentang sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif, sekarang kalian lihat, yaitu pengelompokan ya. Nah, ada di sini contoh kalian halaman 25. Nah, sifat asosiatif adalah dalam bentuk penjumlahan seperti ini. Ya. Perhatikan sifat asosiatif pada penjumlahan. Di sini contohnya adalah seperti ini, 42, maaf dalam kurung 42 ditambah dalam kurung negatif 60 tutup kurung ditambah 84. Nah, titik-titik kalau dirubah ke asosiatif bagaimana? Nah, jadinya seperti ini. Ya. Yang tadinya di dalam kurung, maka dia dikeluarkan jadi 42 ditambah. Nah, yang tadinya 84 tidak dalam kurung, jadinya mundur satu langkah. Jadinya negatif 60 ditambah 84. Maka hasilnya 66. Sama. Gitu. Kan rumusnya seperti ini, makanya rumusnya harus diingat-ingat. Kalau misalnya asosiatif, depannya ada dalam kurung, A tambah B dalam kurung tambah C, sama dengan A-nya dikeluarkan, tidak lagi pakai dalam kurung ya, ditambah dalam kurung B tambah C. Nah, sekarang Bu Febri langsung ke contoh. Oh iya, ada satu lagi rumusnya ya, yaitu di sini perkalian. Nah, kalian boleh tambahkan di sini rumusnya ya, yaitu perkalian. Tadi kan penjumlahan, kalau sekarang perkaliannya. Nah, kalau yang perkaliannya adalah seperti ini, sama aja ya, dalam kurungnya di awal baru nanti di akhir, tukeran. Bedanya kalau ini penjumlahan, sedangkan yang ini perkalian. Paham ya anak-anak, hanya diganti ininya saja. Kalau jumlah ya tinggal diganti jumlah aja. Yang penting tahu konsepnya. Pertama dalam kurung, lalu nanti pas setelah menjadinya adalah digeser, yaitu dalam kurungnya ada di posisinya belakang. Oke, sekarang Bu Febri langsung kasih ke contoh. Contohnya seperti ini. Contoh asosiatif. Yang pertama, asosiatif misalkan dalam kurung 20 ditambah 16 ditambah dalam kurung negatif 18. Sama dengan titik. Nah, jika kamu menemukan soal seperti ini, bagaimana yang harus kamu lakukan? Bu, kan di rumusnya tadi, ya, yang tadi sudah dijelaskan, ini Bu. A ditambah B dalam kurung ditambah C. Tapi kok di sini ada dalam kurung, Bu? Nah, kamu jangan terkecoh. Kenapa dia dalam kurung? Kan sudah dijelaskan, yaitu karena ada penjumlahan dan dia memiliki bukan pengurangan, dia memiliki negatif. Ya, makanya harus diberikan dalam kurung agar tidak bentrok gitu. Nah, sekarang kita rubah. Ingat, tadi ini anggapnya sebagai A. Ya. Lalu yang ini sebagai B. Ini sebagai C. Tadi apa rumus asosiatif? Kan dalam kurung, Ibu ulangi lagi ya. A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan, nah bentuknya seperti ini kan, yaitu dikeluarkan A ditambah dalam kurung, nah pindah posisi dalam kurungnya, bergeser ke belakang ya, tambah C. Nah seperti ini gitu, ini rumusnya. Artinya di sini berapa, jangan lupa nanti terakhir diberikan hasil ya, berarti sama dengan kita rubah, yaitu mana A? 20. Berarti 20 ditambah
buka kurung. Nah, pindahkan sini 16-nya ke samping. 16 ditambah, nah semuanya pindahkan ya. Negatif 18 tetap kita tulis negatif 18, tapi jangan lupa tutup kurung. Double berarti ya, dalam kurungnya seperti ini. Sama dengan, nah kamu hitung setelah kamu sudah rubah, ini rumus awal. Lalu kalau dirubah dia bentuknya seperti ini. Sudah tidak menggunakan dalam kurung lagi ya. Nah, hasilnya apa nih yang terakhir? Harus tetap dihitung, nggak boleh cuma rumus ininya aja ya. Nah, kamu hitung 20 ditambah ada dalam kurung, artinya dia lebih utama. 16 dikurang 18, kan ini positif. Ada dalam kurung artinya kali. Masih ingat kan? Ya, berarti 16 positif dikali negatif, masih negatif 18. Berapa? 16 dikurang 18, ya negatif 2. Simpan aja ya ini. Nah, ini dikeluarkan, diturunkan menjadi 20 ditambah dalam kurung negatif 2. Nah, yang ini kita turun. Di sini tujuan kita adalah menentukan berapa hasilnya. Sebenarnya ini bisa dicoret-coretan ya. Karena di sini Ibu untuk memberi info ke kalian, jadi Ibu coret-coretannya di sini. Jadi 20. Nah, kalau ada soal seperti ini, caranya di apa? Ya betul, dikurang. Pokoknya kalau ada tanda ini nih dalam kurung, artinya ini positif, ini anggapnya kali. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Berarti 20 dikurang 2 sama dengan berapa? 18. Iya betul. Berarti di sini hasilnya adalah 18. Nah, gitu anak-anak ya. Ini contohnya. Tuh. Ya. Ibu yakin kamu pasti bisa. Nah, sekarang bagaimana kalau yang perkalian, Bu? Nah, sekarang yang perkalian ya. Contohnya gini, 8 dikali, misalnya 8 dikali negatif 7. Nah, jangan lupa dikasih tutup ya. Ini. Lalu dikali 11. Gitu. Ini contohnya. Nah, sekarang bagaimana kita rubah menjadi sifat asosiatif? Ingat, depannya tetap 8, tapi dalam kurungnya bergeser menjadi di negatif 7 dan 11. Jadi 8 dikali, buka kurung, negatif 7 dikali 11. Nah, jadinya seperti ini. Tidak double lagi dalam kurungnya. Kenapa double? Karena kan dia di sini bentrok sama kali. Nah, setelah dikeluarkan tidak bentrok lagi karena sudah beda gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini udah selesai nih. Udah dijadikan sifat asosiatif rumusnya. Tuh, ini A, anggapnya A. Ini B, ini anggapnya B. Ini C, ini C-nya di sini. Sama kan dengan rumus? Nah, ini dia. Tuh, ya. Harus diingat-ingat ya. Nah, nanti bagaimana kalau soalnya dibalik? Misalnya ini ada di depan, posisi ini ada di belakang, sama aja, tinggal dibalik aja ya. Gitu, kamu jangan terkecoh. Nah, sekarang hasilnya bagaimana? Kita hitung. Kerjakan yang di dalam kurung, jangan ini ke 7 ya, dalam kurung dulu kan dia lebih utama. Negatif 7 dikali 11 menghasilkan, Ibu langsung di sini ya, negatif 7 dikali 11 adalah 77. Nah, sekarang ini kita turun ke bawah. 8 dikali, boleh nggak kayak gini? Nggak boleh, kasih tutup kurung ya. 8 dikali negatif 77. Nanti hasilnya negatif. Nah, sekarang kalian hitung pakai coret-coretan. Boleh 8 ya dikali 77. Ayo sekarang kalian hitung berapa? 8 dikali
77. Sudah dihitung? 8 dikali 77. Ya, jawabannya 616. Berarti di sini hasilnya adalah negatif 616. Gitu ya. Nah, jadi ini bentuknya seperti ini dan hasilnya adalah ini. Sama aja, kalau bentuknya ini pasti hasilnya ini. Jika bentuknya ini maka hasilnya seperti ini. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Oke, kalau masih ada yang kurang paham, kamu putar lagi videonya sampai kamu paham ya. Oke, sekarang contoh yang terakhir adalah contoh distributif. Apa nama lainnya distributif? Ya, betul, penyebaran. Ya. Masih ingat tadi rumusnya? Nah, sekarang Ibu ingatkan lagi, ada dua ya modelnya distributif. Ada yang menggunakan jumlah, ada yang menggunakan kurang. Justru distributif ini paling mudah kalau yang Ibu perhatikan. Sebenarnya semuanya mudah kalau kita paham konsepnya. Tahu rumus ini, dan ini. Jangan sampai tertukar. Nanti komutatif yang ini. Tidak boleh ya. Jadi harus kamu betul-betul perhatikan. Kalau misalnya ingatnya asosiatif, pasti depannya dalam kurung. Atau nanti dibalik seperti ini. Kalau komutatif paling gampang. A, B, B sama A. Atau nanti kali. A kali B atau B kali A. Pokoknya patokannya ini dibalik. A sama B-nya dibalik. Nah, sekarang kalau distributif bagaimana? Yang tadi Bu bilang, ini A dikali dalam kurung B tambah C. Tinggal posisinya ditukar, disebar. Ini ke sini, lalu ini juga ke sini, ya. Sama kalau kurang juga. Nah, sekarang kita langsung ke contoh biar kamu lebih paham. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Misalkan contohnya negatif 3 dikali dalam kurung 17 ditambah dalam kurung negatif 71. Nah, gini. Ini contohnya. Tadi kan rumusnya sudah Ibu jelaskan ya. Ini anggapnya sebagai A, ini sebagai B, ditambah ini C. Nah, kebayangkan bentuknya tadi seperti ini. Ya, sama kan kayak di atas. Ini anggapnya negatif 3, B-nya sebagai 7, negatif 71-nya adalah C. Nah, kalau A kali B, ini ya kasih dalam kurung. A dikali B tambah C, berarti hasilnya apa tadi? Ya betul, disebar. Berarti dalam kurung A dikali B, ini ke sini, lalu tambahnya jangan lupa bukan kali ya, tapi tambah. Pindahkan posisinya. Lalu ini sama yang C, kita pindahkan ke sini. Pakai dalam kurung juga A dikali C. Nah, bentuknya seperti ini. Sama kan dengan rumus awal? Tuh. Paham ya anak-anak? Nah, berarti kalau yang dengan menggunakan angka bagaimana? Yaitu dengan cara dalam kurung negatif 3 dikali 17 ditambah dalam kurung negatif 3 dikali dalam kurung negatif 71. Nah, ini harus 2 kali karena dalam kurung ini milik negatif 7. Nah, yang pertama ini, yang kedua adalah yang utamanya. Sama dengan, nah, berapa nih kira-kira hasilnya? Kita hitung, kerjakan dulu yang ini. Negatif 3 dikali 17, kamu hitung di coret-coretan. 17 dikali 3 dulu berapa? Sudah dapat 17 dikali 3? Ya, dapat di sini hasilnya negatif 51. Ditambah, nah ini berapa hasilnya? Negatif 3 dikali negatif 71, yaitu adalah ya 213. Tidak pakai positif, tidak pakai negatif lagi karena negatif dikali negatif positif. Nah, ini untuk menentukan hasilnya negatif 51 ditambah 213. Ingat, angka ininya lebih besar, berarti caranya dikurang tapi nanti hasilnya positif. 213 dikurang 51. Ayo kamu hitung di coret-coretan. Sudah ketemu hasilnya?
Ya, hasilnya adalah 162. Betul. Berarti soal ini lalu dikeluarkan distributifnya menjadi ini, maka sama dengan hasilnya 162. Ya, sama. Ini karena nggak muat ya, Ibu. Jadi Bu taruh sini. Gitu ya, anak-anak. Oke, sampai sini penjelasan dari Ibu. Kalau kurang paham, kalian boleh japri ke Ibu ya. Oke, semangat ya anak-anak.